دلتنگ آسمان آبی تو هستم پدر و مادر، اینجا می ایستم و راه می روم، بدون سایه‌ات پناه بگیرم، بدون آغوش گرمت تکیه کنم. باشد که آسمان و زمین دوباره جانهای گم شده را پیدا کند. بهترین آرزوها برای شما وجود دارد. امیدوارم همه چیز خوب باشد. با تمام عشقت در آغوش بگیرم. Nama saya Taher, sudah kurang 10 tahun saya di Bogor, di Batu Layang Cisarua Bogor. Karena negara Indonesia nyaman dan bagus juga, cantik juga. Hidup di Puncak bagus, ada dingin, mungkin murah juga. Kalau di Jakarta atau di kota-kota lain panas. Biasanya orang Panggunsi dari suku Hazara suka tinggal di daerah dingin. Ya, kalau panas mungkin tidak suka. Karena kita tidak mengerti bahasa Indonesia, itu sulit. Karena 10 tahun di sini, atau 12 tahun, 8 tahun, itu sulit buat hidup. Tidak bisa kerja, tidak bisa diam di rumah, itu sulit. Bilang tidak ada aturan Indonesia tidak boleh kerja. Setiap bulan keluarga saya, saudara saya kirim uang buat saya, buat makan, buat kontrakan. Dan di sini tidak bisa kerja juga. Itu saya malu juga setiap bulan saya dapat uang dari keluarga. Kalau saya masih sehat, bisa kerja, masih muda ya. 10 tahun saya di sini juga masih muda bisa kerja. Itu saya harus bantu keluarga, bantu mama. Tidak boleh orang bantu saya tidak suka. Saya sehat, masih ada tenaga, saya harus kerja, harus bantu ya. Anak-anak gimana? Di rumah. Dari dulu saya sendiri sampai sekarang sendiri, ini mau 10 tahun. Kalau 2 bulan, 3 bulan tidak ada baru masuk, tidak ada depresi. Kalau setelah itu sudah 1 bulan, 2 bulan lewat, mulai stres. Sampai banyak Panggunsi juga sudah bunuh diri. Sampai berapa kali orang bisa stres, sampai berapa kali bisa sembuh balik lagi. Contoh setiap hari itu ada 1 hari senang, 1 hari, bukan 1 hari juga, 1 jam. Kondisi Panggunsi bisa ganti-ganti. Senang, sedih, kayak gitu. Ya, kami masyarakat Puncak kan sudah terbiasa dari zaman dulu kita menerima masyarakat dari luar. Kita menerima masyarakat dari luar, jadi ya tidak terlalu, ya kami sudah terbiasa saya menerima masyarakat. Lantas ketika mereka masuk ke daerah kita ini, apakah mereka dijamin kehidupannya? Makannya, tempat tinggalnya, dan lain-lainnya, apakah mereka menjamin? Kalau mereka pemerintah tidak menjamin kan akan timbul permasalahan di tempat kita ya. Ya lantas mereka survive-nya pakai apa? Apakah mereka akan ikutan mengais ekonomi dengan warga di sekitar kita? Gitu. Saya tidak mau ada framing bahwa kawan-kawan imigran di Puncak ini merasa nyaman, happy, dan sudah membaur dengan masyarakat, bebarengan dengan masyarakat. Saya ingin bahwa ini ada permasalahan loh. Kita sudah 13 tahun. Sudah 13 tahun kawan-kawan pengungsi ada di Puncak. Ini 10 tahun itu sulit banget. Setiap bulan keluarga kirim uang.
Tapi saya tidak tahu cara. Itu Kang Tai. Ya. Kita masyarakat Cisarua taunya para pengungsi itu dibiayai. Lantas mereka kerja juga nggak boleh. Dagang juga nggak boleh. Lantas apa? Ya suatu saat akan menimbulkan efek yang besar buat kita warga Puncak. Gitu. Karena yang kita tahu bahwa imigran itu datang ke tempat kita hanya sementara, hanya dijadikan tempat transit. Setelah itu mereka masuk ke negara ketiga. Yang kita tahu itu. Makanya sejauh ini sampai hari ini kita berpikir, oh ya mungkin sebentar lagi mereka akan keluar gitu. Cuman yang terjadi sudah bertahun-tahun, Kang. Dari tahun 2013 lah sampai hari ini. Nah, itulah yang terakhir ada beberapa bulan yang lalu kami masyarakat adat Puncak mempertanyakan kepada pemerintah, imigran itu sudah dari tahun 2013, kenapa sampai hari ini mereka masih ada? Kehidupannya, masa depannya, segala macam nggak jelas. Kasihan mereka. Mereka adalah orang yang sudah menderita, dijembatanilah mereka. Mereka kan manusia juga. Mereka makhluk Allah juga. Ketika dalam kondisi yang seperti itu, siapa yang mau sih? Kita juga kalau terlahir seperti mereka, apa daya kan? Nah, kita masyarakat adat Puncak akhirnya memikirkan bagaimana caranya kita sebagai masyarakat sini juga membantu mereka agar tujuannya yang tadinya mereka di kita transit, kita akan coba mendorong mereka untuk masuk ke negara ketiga tujuannya mereka. Setiap bulan keluarga saya kirim dan saya bilang kalau ada uang buat makan, buat kontrakan rumah, buat beli baju, saya tidak boleh makanan baik, bagus, dan tidak boleh beli baju juga atau sepatu tidak boleh beli. Dan saya harus kontrakan satu rumah biar uang saya masuk di kontrakan juga dan ada aktivitas juga buat pengungsi. Itu uang dari saya 3 tahun baru buka sampai tahun 2020 itu uang sendiri. 2 senti lagi ya. 2 cm. Saya bilang ini uang buat saya tidak apa-apa, saya harus bagi sama orang-orang biar belajar, biar ada aktivitasnya. Oke. Yes. Karena saya lihat banyak ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kosong waktunya dan stres juga banyak, diam di rumah, tidak bisa keluar juga. Saya lihat karena sudah pernah stres, saya pikir sampai pengungsi berangkat ke negara ketiga, saya harus buka satu tempat biar ada aktivitas dan bisa aktif keluar dari rumah, datang belajar, kayak gitu biar sedikit bisa ya menghilangkan stres. Tahun 2017 Desember, November, Desember. Berarti ini sudah 5 tahun. Itu saya harap ya bisa belajar, ada skill. Saya berharap juga karena itu saya membuat. Setiap 3 bulan buka registrasi. Kadang 50 karena masih ada dari registrasi pertama ada dan masuk baru juga. Ada Irak, Pakistan, Afghanistan, Iran, Somalia, Sudan. Ya, saya sudah tanya. Saya buka tempat belajar ini kelas apa? Mereka bilang kalau bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama Inggris sama komputer, ya, dan sama jahit.
Berenang itu rencana saya dari dulu biar ada berenang juga karena satu anak 3 tahun atau 3 tahun mungkin yang dulu sudah mati tenggelam, umurnya 3,5 tahun 6 bulan dia jatuh di air di kolam ikan, mati di sana meninggal. Setelah itu saya bilang harus karena di sini banyak kolam, kalau seorang mau suruh anaknya belajar berenang, oke, saya ada di sini bisa belajar. So, Mr. Abbasi got some things and he wants to take a track. So, how much he buy? Five items. Di sini ada kelas dari Peace Educational Shelter. Saya pinjam dari tempat belajar yang lain karena Peace Educational Shelter ada jauh dari pinggir jalan. Yang kedua, kita lagi renovasi. کاری که ما میخوایم بکنیم این است که یه فرمول بهش میدیم. Saya tanya dari guru mau mengajar bahasa Indonesia, tapi tidak ada buat ongkosmu, tidak ada uang. Mau terima tidak? Dulu yang 3 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu contoh. Dan sampai sekarang saya tanya, tidak ada buat ongkos, tidak ada mau belajar, mengajar tidak. Bilang ya saya terima. Dan sama semua guru saya bicara kayak gitu. Di negara di sana ada sedikit atau banyak tentang suku, mungkin beda suku ya, atau tidak tahu. Tapi masalah di sana sudah 100-200 tahun, tapi buat satu suku sulit buat hidup. Sekolah sulit, kerja juga sulit, tidak nyaman, ya dibunuh atau oleh bom atau bom bunuh diri banyak di sana. Dari sana saya sudah lari karena itu cari negara nyaman biar hidup normal. Pilihan lain tidak ada karena saya baru cari negara bisa saya hidup normal. Dan tanya mama saya bilang kamu harus keluar karena pagi kamu keluar dari rumah sampai malam kamu pulang, hatinya tidak bisa tenang. Kapan tahir pulang kayak gitu. Ya, dan mama saya suruh keluar dari negara biar tinggal hidup ya, biar sehat, tinggal sehat. Saya sudah keluar dari sana, masuk di Malaysia. Dari Malaysia ke Kamboja. Dari Kamboja masuk Thailand oleh mobil. Di Thailand, dari Thailand masuk ke Malaysia balik lagi. 10 hari atau 1 minggu di Malaysia. Di satu rumah, di Kuala Lumpur mungkin. Habis maghrib mungkin berangkat, naik mobil sampai laut. Dari laut naik kapal laut mungkin jam 12 atau jam 11 atau 1 udah sampai di Indonesia. Setelah Indonesia saya tidak tahu. Jangan dipotong tuyu. One tuyu. Pas saya datang sudah sampai di Indonesia, banyak orang juga
naik kapal laut biar pergi ke Australia. Tapi tidak ada izin dari mama saya, tidak boleh. Dan saya juga takut tidak mau masuk di satu negara ilegal oleh PBB UNHCR kalau kirim saya di negara ketiga bisa jadi anak negara itu lebih bagus. Ya. Banyak kejadian, banyak mati di air ya. Karena itu mama saya bilang, kamu harus hidup, ya tinggal hidup ya. Nanti kalau Tahir mati itu buat apa saya suruh Tahir keluar. Mati di laut atau mati di sini itu sama. Biar Tahir hidup, sehat, dan itu mama mau. Kalau human trafficking di sini saya dengar. Dulu mungkin saya tidak dengar. Takut juga mungkin ditangkap. Nanti deportasi balik lagi. Nah itu takut. Tiba-tiba ada orang asing masuk ke kita di Cisarua, tinggal duduk-duduk saja, tinggal tidur, jalan-jalan segala macam. Uangnya dikasih oleh PB. Ternyata saya dalami kemarin enggak kan? Setahu kita kawan-kawan ini kan hanya transit. Hanya sementara, hanya singgah di Cisarua. Dalam 10 tahun sebetulnya setiap hari, setiap saat, setiap jam ya. Saya sedih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya sendiri dengan kawan-kawan ya, dengan masyarakat adat Puncak menanyakan ke mereka kenapa para imigran itu ditempatkan di daerah kami. Saya sebagai warga Puncak juga tidak menginginkan ada warga yang dari luar tidak terjamin hidupnya, tentunya akan menimbulkan efek sosial ya bagi kita ya. Kita di Bogor ya ada 3.500 dari tahun kalau nggak salah 2013 ya. Harusnya dia itu lebih independen, lebih terbuka, ya kan, tentang pengungsi ini. Karena kemarin saya lihat mengenai data ya, satu sama lain datanya itu tidak klop, man. Ya kan, satu mengatakan sekian ribu. Saya kira pemerintah harus belajar seperti dulu zaman kita ada imigran dari Vietnam yang di Batam, di Pulau Galang. Mereka itu harus disentralisasi di satu tempat sehingga mereka tidak seperti di Puncak ini. Di Puncak kan tersebar di mana-mana gitu kan. Nah, baiknya sih pemerintah belajar dari kita pada waktu zaman Vietnam di Pulau Galang. Mereka tersentralisasi sehingga kelihatan. Karena kawan-kawan juga kadang-kadang kurang bisa membedakan di mana imigran, pengungsi dengan turis yang ada di kita di Puncak. Karena berbeda ya, kalau misalkan seperti orang-orang wisatawan Timur Tengah dan segala macam itu kan juga membantu ya perekonomian masyarakat kita. Kalau turis memang saya lihat juga ya membantu perekonomian kita lah, seperti biasa dari orang-orang dari Timur Tengah banyak ya datang ke kita, mereka nginep-nginep di villa, makan, sehingga restoran-restoran bermunculan, tempat-tempat villa-villa baru-baru bermunculan, itu kan meningkatkan perekonomian. Kalau imigran itu ya mungkin ada menguntungkan dari beberapa orang saja ketika rumahnya dikontrak oleh imigran, ya mungkin ada kelebihan daripada ngontrakin rumahnya dengan warga biasa. Dan orang lokal sini lihat ke Afgan atau ke Pakistan atau ke negara pengungsi contoh. Kalau lihat kebanyakan di sini ada orang Afghanistan. Orang lokal pikir ini juga sama seperti Arab. Punya uang, punya duit.
Di sekarang orang lokal sini udah paham ini pengungsi tidak ada uang. Orang lokal sini juga udah paham di negara pengungsi ada perang, mereka numpang di sini buat transit, nanti mereka pindah dari sini. Kita contoh pengungsi pindah. Kalau pindah, itu sekarang sudah dalam 10 tahun saya tidak lihat orang Indonesia sama saya yang berantem atau apa, tidak, masih alhamdulillah semua baik. Dari orang yang kumpul sampah ada juga teman, di warung ada juga teman, contoh saya beli di mana aja ada. Saya punya alhamdulillah teman banyak orang Indonesia. Kalau cara makanan beda juga, banget makanan jenis-jenis banyak. Dan di sini nasi, di sana gandum, makanan asli. Dan kalau makan sama tangan, sama kita makan sama tangan juga. Dan kita duduk di lantai juga, di sini juga duduk di lantai. Sama budaya juga beda. Dulu kita tidak mengerti, kalau lewat dari depan orang harus bilang punten atau permisi, kita tidak mengerti. Dan sekarang kita sudah paham. Anak-anak kecil juga sudah melahir di sini, sudah 5 tahun, 8 tahun, mereka sudah paham bahasa Sunda, bisa bicara juga. Ya, mereka tahu juga lebih banyak dari saya juga.